adalah manusia sangat berharga di mata Tuhan. Spesial. Kita baca dalam Matius 10 ayat 31 Bapak Ibu. Dalam Injil Matius 10 ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah balik dari mana badana berdaun beri atas kufi, abel ibuan bermi keluarannya moroy ba beli cidiwi. Aduh, itu kalau bahasa Nias. Tapi kalau bahasa Indonesia pakai burung pipit. Tapi kalau bahasa Nias pakai cidiwi. Cidiwi itu adalah sapu siok yang sering makan padi. Bapak Ibu Saudara, saya kembali kepada tema adalah manusia sangat berharga bagi Tuhan. Amin. Banyak orang sering takut karena khawatir tentang hari esok. Banyak sering orang takut karena khawatir tentang apapun. Tapi firman Allah berkata bahwa jangan takut. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada yang lain. Artinya tidak perlu khawatir dengan apapun hidup ini, Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir dengan apapun kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, dikatakan di sini bahwa kita lebih berharga daripada burung pipit. Tapi kalau dibandingkan di dalam bahasa Nias adalah berdaun beri atau ufi, abel ikua beli mi kerobalan moroy babeli cidiwi. Kalau diperbandingkan, kenapa satu? Kalau burung mungkin yang paling bagus adalah mungkin 1 juta, burung beo mungkin kalau baru diambil dari Pulau Musala adalah 1 juta. Karena dulu saya dijual sama saya belum punya uang 1 juta baru diambil, Bapak Ibu Saudara. Burung yang ada juga lagi burung yang paling mahal kalau sudah bisa bicara, horas, yahomu, Bapak Ibu Saudara, itu sudah bisa, sudah mahal, Bapak Ibu Saudara. Ada burung juga bahwa karena dia pelihara burung yang bisa bicara, burung beo, lalu kadang-kadang dia pelihara jual kodi, jual babi. Kadang-kadang dia bilang bahwa ada yang jual babi, ada yang beli babi, kasih itu babi. Makanya nanti kalau datang orang, lalu dia berteriak, ada beli babi, ada beli babi. Artinya diikuti. Burung tersebut adalah burung yang paling mahal dan burung yang paling dihargai. Jangan salah tafsir. Saya berbicara burung di udara ya, jangan salah tafsir nanti negatifnya. Pernah kamu lebih berharga daripada burung pipit. Bahkan kita lebih, Salomo juga pernah mengakui bahwa kita lebih berharga daripada bunga batu. Kalau dihiasi dengan bunga batu, maka kita lebih berharga daripada itu. Bahkan Yesus juga mengakui bahwa kamu berharga di mataku dan mulia di dalam kitab Yesaya berkata bahwa kamu adalah berharga dan mulia di hadapanku. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini adalah orang yang berharga, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita lebih berharga daripada malaikat. Malaikat diciptakan, Bapak Ibu Saudara, malaikat diciptakan hanya Tuhan memberikan akal, dan Tuhan tidak pernah memberikan nafsu kepada malaikat. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau malaikat adalah malaikat yang sangat patuh kepada Tuhan, karena tidak ada nafsu bagi mereka. Karena Tuhan menciptakan dengan bicaranya sendiri, maka terciptalah malaikat. Maka Allah hanya memberikan akal bagi mereka. Maka karena hanya akal bagi mereka, kepatuhan selalu terjadi bagi mereka. Nah, Bapak Saudara, bahwa kalau manusia bukan hanya akal diberikan, bahkan pun Tuhan memberikan nafsu kepada manusia, akal kepada manusia dan nafsu kepada manusia. Kalau malaikat hanya
saudara. Bertolak belakang dengan binatang. Kalau binatang juga bahwa Tuhan hanya memberikan bukan apa, tapi Tuhan memberikan kepada binatang adalah hanya nafsu. Makanya binatang itu tidak. Maka semua manusia sama seperti binatang. Artinya mereka tidak punya akal dan hanya memiliki nafsu. Sembarangan. Mereka seperti binatang, seperti ayam. Kita lihat ayam. Tetapi kita, kalau saudara, kenapa diberikan kita lebih berharga? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Ada 3 hal yang sebenarnya dalam pemikiran manusia yang Tuhan berikan. Sebenarnya yang Tuhan pakai seperti IQ, EQ atau SQ. Kalau SQ adalah berbicara tentang kecerdasan soal spiritual. Kalau EQ Bapak Saudara adalah adversity, adalah quality atau merupakan kecerdasan dalam menghadapi setiap rintangan dan kesulitan. Kalau IQ Bapak Saudara adalah kecerdasan intelektual. Semua orang punya dan anak-anak punya adalah kecerdasan intelektual. Tinggal kita mengasah intelektual kita, Bapak Saudara. Nah, ini yang paling berharga, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada malaikat. Tuhan tidak pernah memberikan kepada binatang-binatang. Maka kembali kepada Matius berkata bahwa banyak orang takut bahwa aku khawatir dengan apapun. Maka Tuhan akan memberikan satu kejelasan. Tuhan memberikan satu dukungan dan dorongan di dalam ayat ini bahwa jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Kalau kita melihat burung pipit, Bapak Saudara, adalah bisa makan di mana-mana. Tetapi firman Allah berkata, jangan kamu takut dengan apapun. Tuhan masih akan pelihara hidupmu. Ada 2 hal alasan kenapa saya berkata bahwa manusia sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Saudara, adalah yang pertama adalah Kejadian 2 ayat 7. Dikatakan di sini bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu hidup menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kenapa manusia itu sangat berharga? Dikatakan di sini bahwa Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. Menghembuskan artinya nafas yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara, bahwa keluar dari hembusan Allah sendiri. Artinya bahwa ketika dibentuk, misalnya ini pohon Natal ya. Ini pohon Natal. Tadi saya kasih foto saya, terlihat pohon Natal, saya dikritik. Saya mengingatkan katanya, kalau tidak salah di depan pohon Natal. Mungkin pikirnya masih Natal, makanya saya bilang masih Natal kamu. Ini bukan pohon Natal, tapi ini adalah bentuk manusia. Ketika Allah selesai berbentuk manusia itu, maka ada hidup. Maka Allah menghembuskan nafas itu dari mulutnya ke hidup manusia itu. Nah, itu sebabnya nafas yang kita miliki adalah nafas yang keluar dari mulut Allah sendiri. Maka saya akan mengatakan bahwa pantas kalau Matius berkata bahwa kita berharga dari apapun. Tidak pernah menghembuskan nafas ke mulut burung, tidak pernah menghembuskan nafas ke mulut binatang, tidak pernah menghembuskan nafas ke mulut malaikat selain daripada ke mulut ke hidup daripada manusia. Itu sebabnya bahwa kita lebih berharga daripada malaikat. Malaikat berdosa, Tuhan jatuhkan ke bumi. Tetapi kalau manusia berdosa, Tuhan turun ke bumi menyelamatkan manusia. Amin. Sekali lagi saya katakan bahwa kita lebih berharga daripada malaikat. Walaupun malaikat ada di surga, tapi kita lebih berharga. Kita melihat ketika malaikat berdosa, bertengkar di surga, Allah menjatuhkan mereka ke bumi. Dan itulah iblis yang akan menggoncang setiap manusia sekarang. Tetapi kalau manusia jatuh ke dalam dosa,
mengasihi. Saya akan menurunkan Yesus Kristus ke bumi untuk menyelamatkan setiap manusia. Saya dan saudara. Maka saya akan mengatakan bahwa kita lebih berharga dari apapun. Amin. Karena nafas yang kita punya adalah keluar dari mulut Allah sendiri. Itulah yang kita miliki. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Kejadian 2 ayat 7, dan kita lihat. Saya kembali ke Kejadian pasal 1 ayat 27, Bapak Saudara. Dikatakan di sini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Yang kedua, Bapak Saudara, kenapa di dalam Matius berkata bahwa kita lebih berharga daripada burung pipit? Dikatakan di sini, Bapak Saudara, bahwa manusia itu diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Amin. Diciptakan dengan tangan Allah sendiri, diambil tanah liat, lalu ketika dibentuk manusia itu, maka ditempatkan di tangan Eden. Ada pernah orang yang tanya sama saya bahwa tanahnya itu hanya terambil dari tanah Eden. Saya bilang, bangsa firman Allah supaya kamu jangan keliru. Allah berkata, ketika dibentuk manusia itu diambil dari tanah liat. Tanah liat itu adalah tanah yang bersih, tanah yang mulia, tanah yang bagus. Ketika dibentuk manusia itu dengan tanah liat, maka ditempatkan di tanah itu. Artinya, Bapak Saudara, ketika diambil dari tanah, dari luar, dari yang bersih, barulah ditempatkan di tanah itu. Bapak Saudara, kita lebih berharga karena tangan Allah sendirilah yang membentuk manusia. Maka kita berkata bahwa aku berharga di mata Tuhan. Amin. Malaikat bukan dibentuk dengan tangannya sendiri. Binatang bukan dibentuk dengan tangannya sendiri. Kalau dia berkata malaikat, jadilah, malaikat jadi. Binatang, jadilah. Burung-burung di udara berfirman, jadilah, dan semua jadi. Tetapi kalau manusia, tidak pernah dia berkata manusia jadilah, tidak pernah dibentuk dulu. Itu sebabnya Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan sangat mencintai kita, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya, Bapak Saudara, hati Tuhan sama dengan hati seorang ibu yang mengasihi anaknya. Ketika anaknya sakit, kadang-kadang ibu berkata, seorang ibu berkata kalau anaknya demam, seorang ibu berkata maunya demamnya ini hilang, biar masuk di dalam badan saya. Kadang-kadang seorang ibu berkata, dan bahkan bukan hanya seorang ibu, seorang bapak juga berkata, kalau anaknya sakit, kadang-kadang kita kasihan, saya maunya sakitnya itu hilang, ke tubuh kita tidak masalah, demi karena anak kita sayang, demi supaya anak kita sembuh. Demikianlah hati Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan sangat menolong kita, Bapak Saudara. Kita lihat dalam Ibrani pasal 2 ayat 16, Bapak Saudara. Dikatakan di sini, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Dia kasihani. Kita memperhatikan, Bapak Saudara. Ini baru saya baca. Itu ada betul juga bahwa Allah itu lebih mengasihani kita daripada mereka. Dikatakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Keturunan Abraham, saya dan saudara. Bukan malaikat yang Dia kasihani, bukan malaikat yang Dia selamatkan, bukan malaikat yang Dia sanjung-sanjung, tetapi yang Dia selamatkan adalah keturunan Abraham, bapak dan saudara.
dan saya. Dan itulah yang dia inginkan dalam dirinya, Bapak Saudara, bahwa dia sangat mengasihi kita, dia sangat sayang kepada kita, Bapak Saudara. Maka saya kembali kepada awal pembicaraan saya tadi, bahwa manusia memiliki akal dan nafsu, sedangkan malaikat hanya memiliki akal. Binatang juga bahwa tidak memiliki akal, hanya nafsu. Binatang bisa beristri, bisa punya anak, bisa beranak, ada jantan dan ada betina. Tapi mereka tidak tahu malu. Kenapa? Karena tidak punya akal. Coba lihat, kalau jantan, kenapa? Karena hanya diberikan kepada mereka hanya nafsu. Kalau kita memiliki dua-duanya, kalau hanya akal, berarti hanya ketulusan. Maka Tuhan memberikan kita nafsu, bukan nafsu untuk selalu punya istri 10, bukan hanya itu, tapi nafsu adalah untuk berpunya keinginan. Nafsu adalah untuk meraih apapun. Ada pernah saya dengar khotbah bahwa nafsu itu adalah merupakan sebuah ambisius. Kita punya ambisi, tapi jangan ambisius. Ambisi meraih segala sesuatu, tapi jangan karena meraih segala sesuatu menjatuhkan seseorang. Itu adalah ambisius. Tetapi adalah boleh bersaing, meraih sesuatu, tapi tidak menjatuhkan seseorang. Itu yang disebut dengan ambisi. Amin. Bapak Ibu punya ambisi, aku punya ambisi, Bapak Ibu. Saya punya ambisi, dan itu adalah merupakan satu nafsu. Saya punya ambisi. Kalau boleh maunya ya, kalau boleh. Ini kadang-kadang ambisi. Kalau boleh ya, kadang-kadang begini. Tapi apa mau kita bilang? Kalau boleh maunya ya, adalah gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa sekali ibadah adalah 200 orang, 150 orang. Itu kan ambisi. Tapi apa mau kita buat? Tuhan yang berencana, Tuhan yang melakukan segala sesuatunya. Maka hari ini saudara saya kembali kepada firman Allah bahwa sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikatnya ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Bapak dan saudara dan saya, itulah yang Tuhan kasihani dalam setiap kehidupan kita, saudara. Maka di dalam Matius pasal 10 ini bahwa terjadi suatu penyesalan, terjadi satu ketakutan bagi mereka karena Yesus mengatakan bahwa penganiayaan yang akan datang adalah pengakuan akan Yesus. Itu di dalam perikop daripada ini terjadi perdebatan. Nanti kalau aku mengikut Tuhan bagaimana? Nanti kalau aku melayani Tuhan bagaimana? Kalau aku mengiring Tuhan nanti bagaimana? Lalu nanti kalau begini lalu bagaimana? Yesus berkata kalau kamu dibunuh, kalau kamu dianiaya karena namaku, kamu akan mendapatkan upah. Pernah Petrus berkata kepada Yesus bahwa kalau kami meninggalkan segala sesuatu, apakah upah kami? Mereka berpikir secara rasional, tetapi Yesus sedang berbicara kepada mereka secara kerohanian, saudara, secara spiritual, saudara. Dia berkata, sebab itu jangan kamu takut. Kadang-kadang murid-murid adalah takut dengan apapun, takut dengan memberi, takut dengan berkorban, takut dengan melakukan sesuatu, takut dengan apapun, saudara. Jangan-jangan begitu. Ketika kita makan di rumah makan saja, saudara, yang ramai orang, takut karena kita berdoa. Nanti dilihat kita bahwa kita orang Kristen. Kenapa takut? Justru kita menunjukkan diri kita bahwa kita adalah orang Kristen. Amin. Pernah saya lihat orang Kristen boleh kita jalan, masih orang yang jauh kuat agamanya ya. Tapi jangan ragu, saudara. Jangan bawa tas besar. Datang kita kita bisa berapa kita soal malu ke gereja. Hari ini bisa pos di Lego berair.
Bapak saudara, bahwa kehidupan kita berharga. Tidak ada yang perlu yang kita takuti. Kalau kita di posisi yang benar, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Karena firman Allah berkata, kamu lebih berharga dengan apapun. Kalau kita lebih berharga, maka orang berdosa itu sebenarnya dicari oleh Tuhan. Maka pernah berdebat murid-murid orang Yahudi berdebat dengan Yesus. Lalu Yesus berkata bahwa aku datang bukan kepada orang benar. Ya, tapi Yesus berkata, aku datang kepada orang yang berdosa. Mencari orang yang berdosa. Aku datang bukan kepada orang benar, tetapi aku datang melainkan kepada orang berdosa. Di mana orang berdosa? Di situ ada Tuhan untuk mencari. Pernah ada perdebatan, dan ini satu perdebatan bukan hanya di Golok 100 domba. Tiba-tiba satu di antara 100 domba hilang satu. Taya sageu, baci otu, roti, nono diri-dirian. Taya sageu. Tiba-tiba Allah sedih, Yesus sedih, Allah sedih, Tuhan itu sedih, yang memelihara domba itu sedih. Dia meninggalkan yang 99 ekor domba dan pergi untuk mencari domba yang 1 ekor itu. Penafsiran, apakah memang Allah meninggalkan yang 99? Tidak. Karena dia berkata, dia meninggalkan yang 99 ekor karena itu sudah domba yang banyak. Tetapi kenapa dia mencari domba yang hilang itu? Adalah itulah domba yang berserak dari kelompoknya. Maka Yesus mencari, dia takut bahwa jangan-jangan dia disergap oleh serigala. Ada satu ilustrasi bahwa binatang yang paling lemah adalah binatang domba. Binatang yang paling jahat adalah serigala, singa, dan harimau. Itu jahat. Kalau di darat, di air, buaya darat ya, jahat. Nah, Bapak saudara, bahwa ketika domba itu binatang yang paling lemah, binatang yang paling lemah adalah domba. Ketika domba tetap dalam kawanan berkumpul dengan teman-teman, maka mau serigala, mau harimau, mau singa tidak pernah berani untuk mendekat domba itu. Kenapa? Mereka ada dalam kumpulan kawanan mereka. Tetapi ketika domba keluar dari perkumpulan kawanan mereka, berserak, barulah serigala datang untuk merekam domba yang keluar dari kawanan itu. Amin. Artinya Bapak Saudara, selemah-lemahnya kita, selemah-lemahnya manusia, kalau tetap ada dalam kawanan kepercayaan, setan tidak pernah berani untuk menerkam kita. Tapi ketika kita keluar dari kawanan itu, setan balik ukohia melokuri. Saudara, dia menerkam kita. Kenapa? Karena kita pisah dari kawanan. Amin. Karena kita pisah dari kawanan domba itu, maka Bapak Saudara, firman Allah berkata bahwa aku suka persekutuan. Di mana kamu rukun, dalam Mazmur berkata, di mana kamu rukun, dan di situ aku ada mencurahkan berkatku kepada. Rukun adalah bukan hanya satu orang dan 2 orang, tetapi kerukunan di situ dikatakan, kalau kita bahas dalam bahasa yang lebih luas, adalah rukun itu adalah kumpulan yang banyak. Amin. Kumpulan yang banyak itu adalah rukun. Karena kalau hanya 1-2 orang bukan rukun itu namanya. Tetapi kalau banyak orang berkumpul, itu adalah merupakan satu kerukunan. Nah, di mana ada kerukunan, maka
maka firman Allah berkata, di situ aku ada untuk mencurahkan berkat, memerintahkan berkat kepada. Amin. Maka apa yang Tuhan berikan bagi kita, biar kita miliki. Yang pertama adalah IQ, adalah kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah EQ atau adversity waiting, adalah atau yang disebut dengan kecerdasan dalam menghadapi setiap rintangan dan kesulitan. Yang ketiga adalah SQ, kecerdasan spiritual. Kita harus kita gunakan, kita punya ini semua. Tinggal kita mengasah apa yang kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Kalau dalam kerohanian, jangan kita pakai adalah SQ, adalah kecerdasan oleh spiritual. Tapi, Bapak Saudara, kita bisa boleh cerdas, kita boleh memiliki intelektual, kita boleh memiliki IQ dalam setiap akal kita. Tapi ingat, iman kepada Tuhan jangan sampai tergeser. Amin. Kepintaran boleh tergeser iman kita, Bapak Ibu. Saya lihat maka dia jatuh. Karena kalau sudah terlalu pintar, maka Alkitab pun katakan katanya bahwa itu buku. Sama dengan siapa di TV itu yang paling pintar adalah Rocky Gerung itu. Oh, saudara, itu pintar. Artinya buku. Buku yang kita baca, buku biasa yang kita baca dan tidak ada manfaatnya. Itu dalam intelektual dia. Tapi hari ini saudara, bahwa Alkitab kita terima karena kita punya iman yang kuat bahwa Injil adalah kekuatan Allah dan firman Allah adalah Injil dan itu adalah kekuatan Allah. Kita yakin dan percaya bahwa hari ini Bapak, Ibu dan Saudara lebih berharga dan Bapak Ibu. Kita memuliakan Tuhan dalam